Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara seri edukasi yang disampaikan oleh Jiklab Trade yang secara reguler kita adakan untuk meningkatkan kemampuan trading dari para anggotanya. Pada hari ini kita akan membahas satu seri edukasi, ya, merupakan pengulangan dari kira-kira presentasi 2 atau 3 minggu yang lalu, yaitu mengenai protect your capital, cara-cara melindungi modal kita ya. Banyak sekali yang minta untuk presentasi ini diulangi. Nah, memenuhi permintaan tersebut, maka saya dengan sangat senang hati bisa mengulangi presentasi ini, dan yang paling penting tentunya karena berdasarkan permintaan teman tersebut, saya mencoba untuk menyempurnakannya lebih baik lagi supaya lebih banyak bisa atau lebih bisa dimengerti oleh Anda-Anda sekalian. Baik, saya akan mulai saja presentasi ini. Jadi judul presentasi ini adalah Protect Your Capital ya, dengan 2% rules maupun 6% rules. Baik, seperti kita ketahui, trading adalah sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Walaupun demikian, sifatnya ini high risk, high return. Saya kira sifat ini sudah merupakan suatu moto yang lama kita ketahui ya, high risk, high return. Kalau keuntungannya tinggi, tentu aja kemungkinan besar adalah risikonya tinggi. Akan tetapi, jika kita mempersiapkan diri dengan baik, maka high risk, high return ini kita bisa ubah sifatnya dengan menjadi low risk, tapi tetap high return ya, dengan mempersiapkan diri dengan baik. Walaupun demikian, tentu saja bagaimanapun risikonya tidak bisa kita hilangkan. Risiko kadang-kadang adalah faktor-faktor luar yang beyond our control, yang di luar kendali kita. Nah, satu yang harus kita pentingkan, yang harus kita perhatikan juga adalah trading itu tidak dapat dilakukan dengan hanya memiliki modal dengkul. Jadi tidak dengan modal, apalagi sangat kita haramkan, misalnya trading bukan dengan modal dengkul saja, akan tetapi meminjam modalnya dari orang lain. Itu merupakan suatu hal yang tabu bagi seorang trader ya. Jadi kita harus memiliki modal. Nah, kita juga karena sifatnya high risk, high return, maka kemungkinan aja terjadi karena berkali-kali menderita kerugian, maka modal kita bertambah sedikit. Nah, kembali kita kepada bahwa kita tidak bisa trading tanpa modal. Oleh karena itu, kita harus melindunginya dengan baik modal kita. Dengan cara apa? Salah satu cara yang akan kita bahas di sini adalah dengan aturan, baik itu aturan 2% maupun aturan 6%. Baik, berikut ini adalah komponen-komponen yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan trading. Pertama adalah trading system. Selanjutnya diikuti oleh psikologi, disiplin, emosi, mengendalikan emosi, money management, menentukan sasaran atau objektif, ya, lalu mengendalikan risiko. Apa itu trading system? Trading system adalah seperangkat aturan yang dapat antara lain saya katakan, karena tidak hanya analisa teknikal dan analisa fundamental saja, karena tapi antara lain didasarkan pada analisa teknikal maupun analisa fundamental. Ada lagi yang misalnya trading system ini
cukup dia memperhatikan price and volume action saja. Jadi dia tidak terjemahkan dalam suatu indikasi atau indikator-indikator yang berupa indikator teknikal. Dengan hanya melihat gerakan harga maupun gerakan volume, dia sudah dapat mengambil keputusan. Nah, lalu ada apa lagi yang kita harus perhatikan dalam trading? Trading adalah kadang-kadang tidak usah terlalu memerlukan atau meskipun ini harus tetap kita lakukan ya, terutama bagi saham-saham yang sikapnya adalah second liner ke atas, apalagi blue chip, tidak terlalu perhatikan analisa fundamental, cukup memperhatikan gerakan harga dan volume. Kita melihat misalnya pada saat ini banyak sekali, saat ini IHSG sedang dalam keadaan sideways ya, kadang-kadang mengarah ke bearish ya. Akan tetapi di dalam masa-masa sideways itu, kita masih banyak menemukan saham yang justru kinerjanya jauh di atas kinerja IHSG. Nah ini harus kita amati ya, dengan kita berdasarkan pengalaman memiliki trading system yang bisa kita create, yang kita bisa ciptakan sendiri. Bukan saja melalui analisa teknikal, akan tetapi pengalaman-pengalaman kita yang bisa kita terjemahkan sebagai satu trading system kepada untuk menunjang keberhasilan trading kita. Walaupun demikian, semuanya ini tidak terlepas dari memperhatikan gerakan harga maupun gerakan volume. Jadi apakah trading system bagaimanapun, pasti yang diperhatikan adalah gerakan harga dan gerakan volume. Di dalam trading system ini, kita pasti berusaha untuk dapat memprediksi ya, meskipun prediksinya penuh juga dengan ketidakpastian. Jadi apa yang banyak dikatakan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Akan tetapi bagaimanapun kita harus bisa mengantisipasi atau memprediksi kemana kira-kira harga akan bergerak dengan memperhatikan apa-apa yang telah terjadi secara historis, terutama yang berkaitan dengan harga dan volume, gerakan harga dan volume ya. Dan itu kita terjemahkan dengan indikator-indikator analisa teknikal. Kita melakukan itu dengan trading system. Walaupun demikian, dapat dikatakan trading system ini meskipun penting, dia nampaknya hanya represent atau mewakili 20% dari kemampuan yang harus kita miliki, 20%. Sedangkan lainnya adalah yang terletak di dalam piramid bagian bawah ini yang besar ya. Tergantung kepada psikologis, disiplin trading, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, lalu bagaimana kita mengendalikan modal kita atau money management, lalu kita bagaimana istilahnya menentukan sasaran-sasaran trading kita, dari jangka pendek atau trading yang untuk harian atau intraday misalnya, kita bikin juga trading plan untuk jangka panjang, kita berikan sasaran jangka panjangnya ya. Lalu juga kita bagaimana caranya mengendalikan risiko-risiko yang ada di dalam trading. Ingat, risiko trading itu banyak sekali ya, risiko yang under our control, yang di bawah kendali kita, maupun di luar kendali kita. Nah, bicara soal semua yang di bawah, yang representing 80% ini, di luar trading system, yaitu psikologis, ya, disiplin, emosi, money management, objektif, dan risk management. Nah, kita di sini akan dalam presentasi ini, kita akan berfokus kepada money management. Bukan berarti yang lain tidak akan kita bahas, akan tetapi karena waktu terbatas, maka
Satu demi satu yang lain akan kita bahas di dalam seri-seri edukasi dari Jiplak Trade pada waktu-waktu yang akan mendatang. Apakah itu psikologi, disiplin, emosi, objektif, maupun risk management. Baik, kita bicara mengenai money management sekarang. Kita bicara fokusnya kepada money management sekarang, apa yang akan kita bicarakan terutama dengan apa yang saya sampaikan pada awal presentasi tadi, yaitu money management yang berkaitan dengan 2% rules dan berkaitan dengan 6% rules. Nah, kita akan membahas dulu apa itu yang dikatakan dengan 2% rules. Ya, apa itu aturan 2% atau 2% rules? Banyak yang misleading ya, bahwa aturan 2% adalah aturan yang mengharuskan kita di dalam setiap transaksi itu memasang stop loss 2% atau lebih ketat dari itu. Banyak yang misinterpret, yang menyalahartikan bahwa aturan 2% adalah menerapkan stop loss pada setiap transaksi sebesar 2%. Bukan itu. Lalu apa sebenarnya aturan 2% itu? Kalau bukan menerapkan stop loss. Nah, aturan 2% yang sebenarnya adalah aturan 2% adalah strategi trading di mana trader mengambil risiko tidak lebih dari 2% dari total modal yang tersedia pada satu transaksi. Ya. Total modal yang tersedia ini yang harus digarisbawahi. Jadi ada dua yang berbeda, total modal yang tersedia dan transaksi. Ya. Jadi bukan 2% stop loss dalam satu transaksi, akan tetapi dari total modal yang tersedia. Ya. Nah, untuk menerapkan aturan 2%, trader pertama-tama harus menghitung berapa persen dari modal yang tersedia. Jadi modal yang tersedia itu berapa yang kita miliki. Kita harus tentukan dulu. Kita harus siapkan. Karena itu akan menentukan ya maksimum kerugian kita itu boleh berapa, yaitu 2% dari total modal kita. Nah, komisi broker yang untuk beli dan menjual saham juga harus diperhitungkan dalam perhitungan untuk menentukan jumlah modal maksimum yang diizinkan untuk satu risiko. Ya, ya. Jumlah bukan maaf ini salah ketik, jumlah kerugian maksimum yang diizinkan untuk risiko. Jumlah kerugian bukan jumlah modal. Ya. Jumlah kerugian jadi saya koreksi di sini bukan jumlah modal akan tetapi jumlah kerugian ya. Nah, di dalam nanti saya mohon izin bahwa untuk simplifikasi di dalam spreadsheet saya, komisi broker ini saya omit dulu ya, saya tidak perhatikan dulu. Nah, risiko maksimum ini yang diizinkan kemudian dibagi dengan jumlah stop loss untuk menentukan jumlah saham yang dapat dibeli. Nah, jika ini kita lakukan semuanya dengan tepat, maka jika secara konsisten menerapkan aturan ini, ya, maka stop loss yang diterapkan jauh lebih tinggi, yang stop loss yang dapat diterapkan bisa jauh lebih tinggi dari 2%. Jadi bukan aturan yang menerapkan 2% stop loss pada setiap transaksi. Setiap transaksi Anda bisa menetapkan stop loss jauh lebih tinggi jika Anda memakai aturan 2% ini. Jadi saya ulangi ya. Anda jika memakai aturan 2%, malah mungkin Anda bisa menerapkan stop loss-nya itu 20-25%. Ini perlu sekali, kadang-kadang kita sebagai trader kalau kita sudah rugi, ya stop loss kita apa? Kita abaikan, kita tidak disiplin. Let's say stop loss kita 2%, seperti halnya ini ya. Lalu turun, stop loss-nya naik 3%, 4%. Wah, harga turun sehingga kerugian menjadi 5-6%. Kelihatannya
kita bisa saja tidak disiplin kalau memakai aturan yang pertama ini, yaitu aturan stop loss hanya boleh 2%. Akan tetapi, jika memakai aturan 2%, stop loss itu bisa jauh lebih dari 2%. Ya. Jauh lebih besar dari 2%. Dan ini bisa membuat Anda lebih tenang karena Anda bisa membiarkan harga turun lebih besar lagi selama Anda tidak melanggar aturan 2% yang sebenarnya. Ini yang penting ini. Bahwa Anda bisa saja ekstrimnya ruginya sudah 40%. Akan tetapi selama kerugian yang 40% itu belum melebihi dari 2% dari modal Anda bisa saja. Perhitungannya nanti kita lihat di sini di caption atau di slide yang berikutnya. Oke. Cara aturan 2%. Ya. Cara kerja aturan 2%. Aturan 2% adalah pembatasan yang diberlakukan trader pada aktivitas perdagangan mereka atau aktivitas trading mereka agar tetap dalam parameter manajemen risiko yang ditentukan, yaitu manajemen risiko yang ditentukan adalah aturan 2%. Misalnya seorang trader yang menggunakan aturan 2% dan memiliki modal 100 juta, maka dengan aturan 2% ini, dia di dalam satu transaksi, kerugian yang dia derita tidak boleh lebih dari 2% kali 100 juta, yaitu 2 juta dalam setiap transaksi. Ya. Dengan mengetahui berapa persen modal trading yang dapat dipertaruhkan, maka trader dapat menentukan jumlah total saham yang boleh dibeli. Trader juga dapat menentukan stop loss untuk membatasi kerugian. Jadi di sini gunanya adalah untuk menentukan position trading dan stop loss dan batas stop loss. Apa itu position sizing? Ya, dia dapat menentukan posisi saham yang boleh dia beri, yaitu position size, dan stop loss yang dikaitkan dengan aturan 2% tersebut. Ini ada contoh ya. Jika kondisi pasar berubah, trader dapat menerapkan stop order untuk membatasi kerugian hanya mewakili 2% dari total modal Anda, modal mereka ya. Bahkan jika seorang trader mengalami 10 dengan aturan ini, dengan disiplin terhadap aturan 2% ini, jika seorang trader mengalami 10 kali kerugian berturut-turut dengan menggunakan strategi trading ini, mereka hanya akan menderita kerugian maksimum 20% dari total modal mereka. Contohnya total modalnya adalah 100 juta. Dengan aturan persen, dan aturan 2%, dalam setiap posisi mereka boleh 2 juta. Lalu mereka rugi 10 kali berturut-turut. Karena dibatasi oleh aturan 2%, maka kerugiannya hanya 20 juta. Modalnya tidak akan habis. Masih ada 80 juta. Padahal dia sudah mengalami kerugian 10 kali. Ya. Dengan aturan 2% ini, dia masih bisa memiliki selamat modalnya, ya, dengan masih memiliki 80 juta rupiah. Dan itu masih bisa dipakai trading. Nah, berdasarkan itu, sudah mengalami 10 kali kerugian, tentunya dia sudah bisa ya menilai apa sih yang salah sehingga saya mengalami 10 kali kerugian berturut-turut. Nah, dengan cara ini seorang trader mengalami 10 kerugian berturut-turut dengan menggunakan trading, mereka hanya akan rugi 20 juta, yaitu 20% dari modalnya. Ini sebagai penjelasan dari poin pertama tadi ya. Aturan 2% ini dikombinasikan dengan strategi manajemen risiko lainnya untuk bisa menjaga modal trader, ya, bisa menjaga aturan
ini adalah yang berkaitan nanti yang saya akan jelaskan juga adalah dengan aturan 6%. Aturan 6%. Nah, jadi ada dua perlindungan di sini yang bisa Anda terapkan. Perlindungan 2% dan perlindungan 6%. Ini adalah semuanya untuk melindungi Anda dari serangan-serangan kerugian karena misalnya ada hal-hal yang di luar kendali Anda yang tidak bisa Anda kendalikan sehingga Anda rugi terus. Di samping itu, ada juga yang sebenarnya bisa Anda kendalikan, tapi karena Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka Anda salah mengambil keputusan sehingga Anda menderita kerugian. Oke, ya. Jadi menggunakan aturan 2% dengan stop loss order untuk menentukan jumlah saham yang boleh dibeli, position size. Ini sangat perlu juga ya. Nanti di dalam spreadsheet kita akan lihat di sini ya. Nah, sekarang kita misalkan seorang trader memiliki akun 50 juta dan ingin membeli saham A dengan menggunakan 2%. Ya, ingin membelikan saham A. Dengan menggunakan aturan 2%, trader dapat mengambil risiko sebesar dalam satu transaksi itu 1 juta rupiah, yaitu 2% kali 50 juta. Ya. Jika saham A diperdagangkan pada harga 500 ya, dan trader ingin menggunakan stop loss 50, mereka dapat membeli 20.000 saham atau 200 lot ya, yaitu 1 juta dibagi stop loss 50%, 50 rupiah. Berarti 10% stop loss-nya. Jika andaikan biaya komisi per transaksi 50 juta, akan tetapi dalam contoh saya nanti komisi ini saya omit dulu ya, saya abaikan dulu. Trader hanya dapat membeli 119.000 saham ya. Ya bukan 200 lot, akan tapi hanya 190 lot aja ya. Jadi yaitu 1 juta dikurangi 50 biaya komisi dibagi 50 yaitu 19.000 saham. Dalam prakteknya, trader harus mempertimbangkan biaya lain dan gap risk ya. Hal ini dapat mengakibatkan kejadian yang membuat potensi kerugian secara signifikan lebih besar dari 2%. Misalnya jika trader memegang posisi saham semalaman dan terutama kalau ini biasanya trader itu intraday trader, beli pagi jual sore, akan tetapi kadang-kadang kita kan simpan saham kita ya, tidak beli pagi jual sore, terus kita menjadi swing trader tapi ingin beli pagi malam-malam atau beberapa hari kemudian saham itu masih kita tahan. Akan tetapi misalnya kita beli hari ini saham itu 500. Tiba-tiba ya saham itu besoknya turun langsung gap down menjadi 400. Maka dia akan langsung menderita kerugian 2 juta rupiah. Ini agak keluar dari aturan 2%. Ya. Menderita kerugian 2 juta rupiah. Ya. Nah, ini ada satu strateginya lagi. Oleh karena itu, untuk menjaga supaya 1 juta ini tidak terlampaui terus, maka harus kita juga jaga kemungkinan ini dengan kita usahakan membeli sahamnya tidak terlalu banyak. Sehingga 1 jutanya tetap terlindungi, tetap terpenuhi maksimum kerugiannya. Ya. Oke, jadi misalnya
dia membeli sahamnya dalam jumlah lot yang lebih sedikit. Nah, di sini saya memberikan satu simple spreadsheet, ya, aturan 2%. Sesuai dengan contoh ini, kita terjemahkan dalam Excel file, ya, ke dalam Excel spreadsheet. Ya. Saya bilang di sini modal adalah 50 juta, maksimum loss per transaksi adalah 2%, yaitu 1 juta. Harga saham yang kita beli 500, stop loss yang kita tentukan adalah 50, tadi adalah 10%, maka jumlah saham yang kita beli adalah secara otomatis dia menunjukkan angka 220.000 saham, ya, atau 200 lot. 20.000 saham atau 200 lot. Ini semuanya sudah saya buat formulanya di dalam, sehingga ini semua terjadi otomatis. Saya akan sedikit presentasikan dalam bentuk spreadsheet saya. Ini lihat spreadsheet. Nah, spreadsheet ada terjemahan dari tadi itu. Modalnya 50 juta, maksimum stop loss 2%. Ini adalah rumusnya ini jadinya, ya. 1 juta, harga saham kita masukkan 500.000, stop loss kita bisa masukkan 10.000, 10%. Ini rumus, ini rumus, ini rumus, ini juga rumus. Nah, ini nanti saya presentasikan dalam money management berikutnya mengenai reward risk ratio. Nah, untuk saudara tidak terlalu bingung, ya, nah, tidak akan saya presentasikan dulu, ya. Nah, ini untuk backtest, ya, untuk backtest. Ini untuk menghitung kebalikannya. Nah, sekarang kita melihat di sini, ya, kita melihat sekarang stop loss-nya saya tidak mau 10%, akan tetapi 15%. Karena saya tidak ingin terlalu ketat stop loss ini, sehingga saya tidak akan terganggu oleh saham yang turunnya drastis, akan tetapi saya harus tetap merasa aman, ya. Nah, apa yang harus saya lakukan jika saya harus membiarkan stop loss-nya ini bukan 10%, akan tetapi 15%. Jadi saya rubah di sini angkanya menjadi 15%. Maka secara otomatis lot yang boleh dibeli adalah instead of tadi 200 lot, maka saya hanya boleh membeli 133 lot. Ya. Nah, kalau ini saya tentukan 15%, maka ini langsung stop loss-nya bukan 50 tadi, akan tapi 75. Ya. Nah, sekarang ini menjadi jumlah sahamnya lebih kecil yang boleh saya beli, ya. Tadi 200 lot, sekarang 133 lot. Sekarang saya ganti 15% ini menjadi saya ingin lebih ketat, yaitu 5%. Dengan 5%, maka saya boleh membeli 400 lot dari saham yang harganya Rp500. Kalau saya ingin lebih ketat lagi, karena saya sudah profesional, instead of 5%, saya ganti 2% stop loss saya, maka saya dapat membeli 1.000 lot. Kita melihat di sini, tambah kecil stop loss kita tentukan, maka tambah banyak jumlah saham yang kita bisa beli. Jadi kalau 2%,
jumlah saham yang kita beli adalah bisa 1000 lot. Akan tetapi kalau 5%, maka hanya 400 lot. Kalau 15%, maka hanya boleh beli 133 lot. Jadi kalau Anda yang suka cemas, ya, suka istilahnya tidak mau menerapkan stop loss yang terlalu ketat, boleh-boleh aja. Akan tetapi jumlah saham yang Anda harus beli adalah harus lebih sedikit. Dan sesuai dengan rumus ini, secara otomatis bertambah besar stop loss, bertambah kecil jumlah saham. Bertambah kecil stop loss, saya 5%, bertambah besar jumlah saham yang bisa kita beli. Bertambah kecil lagi stop loss-nya kita lakukan, bertambah banyak lagi jumlah saham yang kita bisa beli. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi dengan cara ini, dengan cara alat bantu ini, kita bisa menentukan stop loss dan posisi saham yang bisa dibeli oleh kita. Ya. Sayang di dalam presentasi saya ini saya tidak mengundang Anda sekalian. Mungkin jika Anda hadir, kita bisa berdiskusi. Nah, nanti dalam presentasi berikutnya, mungkin dalam acara 2 mingguan atau 1 minggu setiap hari Jumat, ini kita bisa bahas bersama ya rumus ini. Nah, sekarang saya kembali kepada ini Excel-nya, saya balik kepada presentasinya ya. Oke, jadi ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian apa yang saudara bisa lihat lagi adalah di sini adalah ya, ini adalah sebagai terjemahan dari presentasi ini. Ini jadi spreadsheet-nya saya screenshot, saya taruh di PowerPoint. Ada lagi satu yang bisa kita bahas di sini. Ini lihat nih. Bertambah besar risiko yang Anda tentukan, maka bertambah sedikit jumlah transaksi yang bisa Anda lakukan. Contohnya di sini, kita menentukan risiko kita adalah 20%. Yang di sini adalah 2%. Kalau risiko kita rule of 2%-nya diganti dengan rule of 20%, maka dengan menggunakan rule of 20%, kita 10 kali trading saja rugi terus ya, maka kita hanya bisa trading 10 kali dengan modal 100 juta. Ini ekstrim paling kiri. Nah, ekstrim paling kanan ini pakai aturan yang sebenarnya kita bicarakan tadi, pakai aturan 2%. Maka trading kita itu bisa berpuluh-puluh kali, modal kita belum habis-habisnya. Karena modal kita tidak habis-habis, ya, apa yang terjadi? Apa yang bisa terjadi? Meskipun ruginya misalnya sampai belasan kali, sampai 15, 16 kali, modal kita masih banyak sekali. Nah, dengan telah rugi, karena kita belum berpengalaman sampai 15 kali, masa sih selama 15 kali kita rugi, kita tidak mempelajari istilahnya apa yang terjadi dengan kita? Kenapa sih saya rugi? Nah, tentunya saudara akan mempelajari dulu. Setelah saudara istilahnya ketemu sebab-sebabnya mengapa Anda masih rugi, ya, maka Anda bisa memperbaikinya dan modal Anda dengan aturan 2% ini bisa masih 80 juta meskipun Anda sudah 10 kali berturut-turut. Kalau misalnya 2% itu kita ganti dengan 20%, maka Anda hanya bisa trading 10 kali
modal Anda tinggal 8 juta. Nah, di sini modal Anda tinggal 80 juta. Ini ya. Ini secara perhitungan sederhana sekali. Simplifikasi dari saya untuk menyatakan bahwa the less the aturan kita tentukan, aturannya instead of 20% jadi 2%, aturan rules of 2% ini, kita bisa trading puluhan kali meskipun terjadi kerugian terus. Modal kita nggak habis-habisnya. Coba kita lihat langsung sekarang ke spreadsheet-nya ya. Oke, kita lihat ke spreadsheet-nya. Oke, nah ini, maaf, saya salah ngambil spreadsheet-nya yang mana nih? Sebentar. Ini Excel, oke. Nah, sepertinya saya sudah pindahkan ke Excel. Tadi yang ada warna-warna kuning itu, nah ini ya. Ya, dengan jika aturan 2%-nya kita rubah menjadi 20%, kita hanya dengan 10 kali kerugian berturut-turut, modal kita tinggal 8 juta. Akan tetapi dengan aturan 2% ini, ya, maka dengan modal kita 100 juta, 10 kali berturut-turut, modal kita masih 80 juta. Dan kita dapat trading sampai modal misalnya tinggal 40 juta tuh, kalau 40 kali berturut-turut masih 40 juta loh modal kita. Ini saya besarkan ya. Nah, ini saya besarkan. Masih 40. Nah, ini perlunya. Jadi dengan menerapkan aturan itu kita bisa berkali-kali kerugian ya dengan modal kita tetap ada. Jadi kita bisa trading terus. Dengan trading terus apa artinya? Meskipun rugi, kita bertambah lama bertambah pengalaman. Nah, setelah pengalaman kita tinggi dengan sendirinya, pengalaman kita banyak dengan sendirinya, maka kesalahan demi kesalahan dapat kita perbaiki. Mari kita lanjutkan sekarang ya. Dengan ini tadi mengenai, nah, sekarang kita meningkat kepada aturan 6%. Tujuan dari setiap trader, terutama para pemula, adalah kelangsungan hidup jangka panjang. Anda harus bisa trading lama, ya. Apalagi pemula. Kalau baru trading 1 tahun sudah habis modalnya, maka Anda tidak bisa mengembalikan modal tersebut. Jadi untuk bisa trading jangka panjang, untuk bisa melakukan trading lama ya, bukan trading jangka panjang, tapi trading lama ya, modal Anda tidak boleh habis. Nah, aturan 6% mengatakan tidak boleh ada transaksi baru yang dilakukan dalam sisa bulan yang bersangkutan jika jumlah kerugian Anda untuk bulan ini telah mencapai, untuk bulan yang bersangkutan telah mencapai 6% dari total modal Anda. Beberapa trader berpendapat bahwa mereka membutuhkan istirahat dulu. Ya, kita doa dulu sih. Kita bertapa dulu, apa sih yang terjadi dengan saya sehingga saya sampai kerugiannya besar. Ya. Akan tetapi, bertapa itu setelah Anda ruginya hanya maksimum 6% boleh. Ya. Jadi, kalau total kerugian Anda sudah mencapai 6% dari total modal Anda, misalnya total kerugian Anda itu, total modal Anda adalah 100 juta, ternyata dari seluruh portofolio Anda, saham A, saham B, saham C, saham D, ya, total kerugiannya sudah mencapai 6 juta, yaitu 6% dari 100 juta. Berhenti dulu Anda tradingnya. Lihat dulu apa yang salah terhadap diri kita, terhadap diri Anda, terhadap diri kita. Kita perbaiki dulu.
Jadi berhenti pada bulan yang bersangkutan. Nah, setelah kita mengetahui kesalahan kita, kekeliruan kita, maka kita baru boleh mulai lagi. Atau Anda misalnya bisa berkonsultasi dengan mereka-mereka yang lebih pengalaman. Kok saya ini kok baru sekian kali aja sudah 6% kerugiannya, kenapa ya? What happened with me? Tanya kepada yang berpengalaman. Atau Anda bisa eh, mempelajarinya sendiri. Contohnya, setelah Anda pelajari, oh ternyata saya itu salah beli, salah timing. Seharusnya orang pada take profit semua, saya baru beli karena takut ketinggalan kereta api. Kalau Anda sudah harganya di atas sekali, Anda mau beli, baru beli, sedangkan orang lain sudah mencapai keuntungan puluhan persen, belasan persen, pas Anda beli, orang lain take profit, harga turun, maka Anda kejeblos. Nah, ini aturan 6%. Nah, aturan 6% ini saya terjemahkan pula di dalam satu bentuk spreadsheet di sini, ya, dalam bentuk spreadsheet. Ya. Nanti kita lihat bersama spreadsheetnya. Jadi saya akan share lagi ke Excel. Oke, saya akan ini spreadsheetnya. Ini saya membuat dummy portfolio ya. Ini pada ini tertentu ya. Ini sudah saya untuk untuk menghitung, untuk menentukan, untuk mengambil keputusan apakah saya harus menjual saham semua saya atau tidak, ya. Saya memakai spreadsheet ini. Spreadsheet ini semua akan saya bagikan kepada mereka-mereka yang masuk grup saya. Nanti grupnya akan saya share di YouTube channel saya, ya, di deskripsi YouTube channel saya. Ya. Siapa yang menginginkan spreadsheet ini, ya, spreadsheet yang saya presentasikan, silahkan Anda masuk grup saya yang linknya akan saya sampaikan di deskripsi daripada YouTube, karena ini akan saya upload ke YouTube ya. Nanti di YouTube kan ada deskripsinya, di situ linknya, link untuk masuk ke grup ya. Saya akan berikan ya. Oke, dengan aturan ini maka Anda bisa menentukan apakah Anda harus keluar berdasarkan aturan 6% atau tidak. Nah, di sini adalah total kerugian nih, ya. Nah, total kerugian di sini adalah baru 490.000, belum rugi nih. Jadi belum 6%. Ya. Akan tetapi kalau ini jumlah 490.000 itu sudah mencapai lebih dari 6 juta, ya. Saya lihat di sini, saya tebalkan, saya merahkan, lebih dari 6 juta, maka yang angka go, yang huruf go ini akan berubah menjadi stop. Akan berubah menjadi stop. Ya. Saya tidak ingin mendemokannya di sini karena saya khawatir akan merubah rumus-rumusnya ya. Tapi Anda coba-coba aja. Ini let's say coba saya akan ini let's say ini kerugiannya oke lah, rumusnya kita bisa enggak bisa ya. Jadi kalau ini sudah minus merah 6 juta, maka yang go ini itu ada penjelasannya, jika tandanya stop, likuidasi seluruh saham pada bulan yang bersangkutan. Jika 490.000 ini sudah berubah karena Anda rugi di sini semua menjadi 6 juta, maka huruf go ini, kalau go itu artinya boleh Anda langsung trading tanpa berhenti. Tetapi kalau sudah go ini menjadi stop, maka Anda diharuskan untuk menjual seluruh posisi Anda yang ada di sini.
Lalu Anda pelajari dulu kenapa salahnya. Baru Anda melakukan trading lagi setelah Anda menemukan kesalahan-kesalahannya, apakah penemuannya itu berdasarkan penelitian Anda sendiri atau Anda bicarakan dengan mentor Anda lah gitu ya, dengan guru Anda. Oke, kita kembali sekarang ke presentasinya. Oke, dari sini saya bisa sampaikan rangkuman sebagai berikut. Aturan 2% memungkinkan modal Anda tidak akan habis. Meskipun seandainya Anda sering rugi. Tambah besar posisi Anda dalam sebuah saham, maka stop loss yang Anda tentukan harus bertambah ketat. Ini bukan ini akan tapi bertambah ketat ya. Tambah kecil posisi Anda dalam sebuah saham, maka stop loss Anda dapat bertambah longgar. Jadi kalau Anda ingin menentukan stop loss supaya Anda tenang, stop loss-nya Anda longgarkan lah. Oke, boleh-boleh saja, akan tetapi beli sahamnya jangan terlalu banyak pada satu posisi tertentu. Jadi kembali, jika Anda ingin tenang dengan memasang stop loss yang sangat longgar sekali, boleh. Ya, asal ya jumlah saham yang Anda beli itu tidak terlalu besar. Jadi Anda bisa istilahnya berharap saham itu kembali meskipun tidak naik-naik, akan tetapi stop loss Anda belum mencapai risiko Anda belum mencapai 2%, maka Anda belum tersentuh risikonya. Jadi seperti saya katakan tadi, bisa saja instead of 2%, stop loss Anda bisa 15%, akan tetapi saham yang Anda beli harus dalam posisi yang sedikit. Selanjutnya, aturan 6% memungkinkan Anda mempelajari kekeliruan Anda dalam melakukan trading. Dan setelah itu Anda bisa melakukannya lagi di waktu-waktu setelah Anda menemukan kekeliruan Anda. Nah, demikian presentasi saya. Ya, kembali lagi, jika Anda menginginkan file Excel dari position trade, file Excel dari position size, maupun stop loss yang saya sampaikan presentasikan tadi dalam bentuk Excel, maka Anda bisa klik ke tautan atau link yang saya akan sampaikan di dalam YouTube channel, di dalam deskripsi presentasi yang akan saya upload ke YouTube. Di situ ada deskripsinya. Anda bisa lihat di deskripsinya, di situ akan saya pasang linknya. Dan jangan lupa, jika Anda telah menyampaikan atau menonton YouTube saya ini nanti yang akan saya upload, Anda subscribe atau beri komentar apakah cukup presentasi saya ini cukup dapat dimengerti atau tidak, ya. Apakah perlu diulangi dan lain-lain, apakah Anda perlu misalnya mengadakan lagi dengan Anda hadir sehingga dapat Anda berdiskusi, silakan cantumkan dalam komentar Anda. Cantumkan juga jika Anda like, dan silakan cantumkan Anda jika Anda tidak like. Akan tetapi jika Anda tidak suka, mohon disampaikan juga sarannya apa di dalam kolom komentar. Sekian presentasi saya, ya. Saya ucapkan sampai bertemu kembali dalam seri-seri edukasi dari G-Club Trade lainnya. Yang saya akan sampaikan masih puluhan seri edukasi yang saya akan upload dalam YouTube saya. Jadi stay tune kepada my channel di YouTube, channel G-Club Trade. Jangan lupa subscribe maupun like, atau tidak like silakan.
Kalau tidak suka juga silahkan ya klik tidak sukanya. Hanya untuk yang tidak suka, mohon disampaikan alasannya mengapa tidak suka, sehingga saya dapat meningkatkan eh, edukasi atau presentasi saya di dalam masa-masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kembali saya sampaikan untuk kita semua.